Pemerintah Kota Makassar bersama tim gugus tugas percepatan penanganan penyebaran COVID-19 Kota Makassar menggaungkan aksi penyemprotan massal melibatkan Satgas Disinfektan. Setelah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan masih tetap menjadi pusat epicentrum penyebaran COVID tertinggi di 24 kabupaten kota di provinsi ini. Disub, kalau di atas motor, posisi di atas motor semua. Penyemprotan massal oleh Satgas Disinfektan digaungkan pemerintah Kota Makassar setelah Ibu Kota Provinsi Sulsel yakni Kota Makassar itu masih menjadi pusat epicentrum penyebaran COVID-19. Menjadi salah satu penyumbang terbanyak pasien COVID-19 di 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, di tengah aksi penyemprotan disinfektan secara massal itu dilibatkan tim gugus tugas lintas instansi sebagai Satgas Disinfektan. Tidak hanya dari TNI dan Polri, namun juga petugas pemadam kebakaran yang akan intens melakukan penyemprotan secara besar-besaran di sejumlah areal publik dan terbuka lainnya di 15 sebaran kecamatan dan di sejumlah jalan raya. Sebelum memulai langkah-langkah penyemprotan cairan disinfektan secara besar-besaran, oleh pemerintah Kota Makassar mengawali dengan apel akbar Satgas Disinfektan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Selain pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang akan intens melakukan aksi penyemprotan melalui Satgas Disinfektan, aksi serupa juga akan terus intens dilakukan oleh PMI Kota Makassar yang juga menyasar sejumlah areal publik dan terbuka lainnya berikut rumah ibadah. Berdasarkan data Posko Induk COVID-19 pemerintah Kota Makassar, hingga saat ini tercatat jumlah positif COVID-19 di Kota Makassar sebanyak 1.732, PDP sebanyak 989 dan ODP sebanyak 1.837. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kota Makassar adalah kabupaten kota tertinggi penyebaran COVID-19 di 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu data sebaran COVID-19 di 24 kabupaten kota di Provinsi Sulsel oleh Posko Gugus Tugas COVID-19 pemerintah Provinsi Sulsel mencatat jumlah sebaran COVID-19 yang positif sebanyak 3.366 kasus. Dengan demikian, Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi tertinggi ketiga di Indonesia dari jumlah pasien positif COVID-19 setelah Ibu Kota Jakarta di urutan pertama dan Jawa Timur di urutan kedua. Mempercepat memutus mata rantai, yang pertama melakukan disinfektan massal di seluruh ruang publik, pasar, RT, RW, terminal. Itu tujuannya adalah supaya virus yang ada di sekeliling kita bisa kita matikan, ya. Yang kedua, untuk inspektur pajak kita fokus kepada penegakan disiplin, ya. Jadi penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu hari ini bergerak dan ini terus menerus, ya. Dan ini adalah kegiatan bersinergi antara gugus tugas yang disupport full oleh TNI Polri, ya. Dan kita lihat ini adalah sebuah gambaran sinergitas yang bagus karena masalah pandemi COVID ini adalah masalah kita bersama. Saya kira itu deh tujuannya. Pak, untuk perwalinya sendiri seperti apa saja yang bisa dikenakan hukum bagi yang melanggar, Pak? Ya. Contoh-contohnya. Sudah jelas ada di Perwali 31 ada sanksi ringan, ya, ada sanksi sedang, ada sanksi berat, ya. Jadi bagi warga yang tidak menggunakan masker itu bisa ditindak langsung di lapangan. Bisa dibubarkan kalau ada kerumunan yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Begitu juga kalau ada tempat aktivitas yang tidak mengikuti protokol kesehatan, bagi tempat usaha itu bisa juga langsung kita tindak, bubarkan, bisa ditutup, bisa dicabut izinnya. Tergantung nanti tingkat pelanggarannya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergitas yang melibatkan lintas instansi diantaranya TNI dan Polri. Untuk penegakan perda bagi yang melanggar peraturan protokoler kesehatan, pemerintah Kota Makassar juga akan memberlakukan 3 sanksi bagi yang melanggar dari sanksi ringan, sedang hingga berat. Dari Makassar, Andi Dery Sungguh iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang kami hormati, Islam memerintahkan kepada seluruh penganutnya, setiap orang berkewajiban untuk memelihara jiwanya dan memelihara nyawanya
kaitannya dengan virus corona yang sampai hari ini belum ada yang bisa melawan. Untuk itu, saya sebagai Ketua Majelis Ulama, pemerintah dan para ulama kita memerintahkan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menerapkan dan melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya senantiasa memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun. Diharapkan kepada seluruh jamaah yang akan ke masjid melaksanakan ibadah agar masing-masing membawa sajadah sendiri. Senantiasa menjaga jarak antara satu sama lain dan jauhi kerumunan. Itu tidak lain dalam rangka memelihara jiwa dan nyawa kita. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk kita sama-sama berdoa, dan tidak ada yang bisa melawan virus corona ini kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.